Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang tiasa kompariung dina riungan anu kalintang pisan moyana. Insyaallah setiap langkah di bumi masing-masing ngangkat derajat, setiap langkah ngahapus dosa, sadaya pengorbanan digentosan sepertos perang di jalan Allah. Insyaallah. Alhamdulillah urang neraskeun hansa bahasan surat An-Nisa 82 anu cakap panjang. Ege urang sadaya tiasa nyimpulkeun Islam oge Al-Qur'an kalintang pisan lengkepna. Teu aya agama oge kitab suci sapertos Islam, sapertos Al-Qur'an. Hukum sagala rupi hal nu patelesan kahirupan komplit aya di dinya. Kalebet aya inspirasi kemajuan ilmu pangaruh, ilmu sosial, ilmu politik sareng sajabina. Kalebet hukum pidana ayeuna nu kurang nu jadi bahas ngeunaan pembunuhan. Pembunuhan eta teh haram jalaran anjeunna Allah anu nyiptakeun waruga fisik, anjeunna anu niupkeun ruh, anu kagungan wewenang pikeun misahkeun ruh tina jasad taya kajabi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk anjeunna teh kagungan hak pikeun misahkeun raga sareng nyawa. Kalebet dalah sasatoan aya tataruka, aya etika, aya aturan pikeun mencitna. Tos kantanan maehan jalmi eta mah haram. Terutami nu jadi bahas mengenai membunuh seorang muslim eta kalintang pisan abotna dosa besar. Kajaba upami perang eta pikeun jami kafir oge sabada kriteria oge persyaratan kantasan kantanan seorang mukmin seorang muslim tidak pantas terjadi pembunuhan, bahkan digambarkeun dina pikiran oge ulah aya pikeun maehan sasami muslim. Kajaba upami tidak sengaja eta madina aya kriteria membunuh sengaja, membunuh tidak sengaja, aya membunuh seperti sengaja. Nu jadi bahas membunuh tengah haja tengah niat tetap dosa, tetap pelanggaran. Eta marina aya konsekuensi hukum anu kedah dijalani perkawis al eta. Eta diantawis anu bade dibahas dina surat An-Nisa 82. Alhamdulillah wengi ieu disarengan ku Ustaz Ridwan tiasa hadir kanggo ngajejeran urang sadaya ngamula manti ayat Allah ngalangkungan tafsir As-Sa'rawi anu mudah-mudahan tiasa langkung ngajanterekeun dina hal-hal anu diugikeun anu peryogi dirinci. Kalebet saya As-Sa'rawi kalintang pisan rincina dina hal ieu. Mangga tiasa ditinggal ayatna 82 surat An-Nisa. Lajeng pembahasan parantos pembahasan katilu halaman 2542 paragraf terakhir anu kagungan halaman 2542 paragraf panganapna. Ka Ustaz Ridwan mangga diaturanan kanggo maoskeun ayatna kanggo
ngemut deui salengkapna engke sabada eta langsung kana sarahna anu aya dina halaman 2542 paragraf terakhir. Mangga diaturan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena bersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si pembunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Diteraskan karena sarah. Innaka sa'ata tara syai'an, sesungguhnya engkau ketika melihat sesuatu sayanfa'uka, yang kelak akan mendatangkan manfaat kepadamu, fa innan nafsa tanbasitu, maka sesungguhnya jiwa itu akan menjadi gembira. Wa indama tara syai'an sayadurruka, dan ketika engkau melihat sesuatu yang kelak akan mencelakakanmu, fa innan nafsa tanqabidu, maka sesungguhnya jiwa itu akan tertekan, bersedih. Wa indama ya'ti lil insani khabaru mauti azizin alaihi, dan ketika datang kepada seseorang berita kematian yang dikasihinya, fa inna nafsahu tanqabidu, maka sesungguhnya jiwanya akan bersedih. Wa sa'ata ya'tihi min ba'di dzalika, dan ketika mendatanginya dari setelah itu, khabarun, satu kabar, wa huwa husulahu ala juz'i min diyatil qatili, dan bahwasanya dia akan menerima bagian dari diat yang dibunuh atau korban. Fan nafsu tanbasitu, maka jiwa atau hati akan menjadi gembira. Wa bidzalika, dan sebab itulah yatimmu ilajul atharil hadathi, terobatilah bekas kejadian anil qatlil khoto'i, pembunuhan yang tidak disengaja itu. Wadiyatu bihukmi syar'i, dan diat secara hukum syariat, tak tu'ti minal aqilah, diberikan dari aqilah atau kerabat laki-laki. Wa bisyartin, dan dengan syarat alla tu'khadu minal usuli wal furu', dengan syarat tidak diambil dari usul dan furu'. Fala tajtami'u alaihim, maka janganlah terkumpul atas mereka
musibatan suatu musibah, fuqida insanun ala yadi ahadin min usulihim au furu'ihim. Hilangnya nyawa karena tangan seseorang dari leluhur mereka atau orang tua mereka atau anak-anak mereka. Wahum bidzalika, dan mereka sebab hal itu yufazi'una, mereka takut. Fala yajma'u alaihim, maka janganlah terkumpul atas mereka hadal amro, perkara ini, ma'al musyarakati fid diyati, yaitu dengan bekerja sama untuk membayar diat. Ka'anna tasyri'a, seakan-akan syariat itu arada an yu'alijal hizzata, bermaksud untuk mengobati kegoncangan allati sonaha inhiraf, yang akan menjadikannya berbuat penyelewengan, bi'ilajin, dengan obat, huwa, yaitu wiqayatu min raddil fi'li, untuk menjaga dari membalas perbuatan. Fayuhaqqiqut tawazun, maka terjadilah keseimbangan fil mujtama', di dalam masyarakat. Faman yaqtulu khata'an, maka barang siapa yang membunuh dengan tidak sengaja, la yuqtassu minhu al-mujtama', masyarakat tidak mengkisosnya. Walakin, akan tetapi, hunaka dia, di sana terdapat diat. Wa min ajli isya'atul mas'uliyah, dan dari alasan tersebarnya tanggung jawab, fal qatilu, maka si pembunuh, la yadfa'uha, tidak bisa membayarnya, walakin, akan tetapi, tadfa'uhal aqilah, maka aqilah bisa membayarnya. Li'annal aqilah, karena aqilah, idza ma alimat anna man yajni min ahliha jinayah, apabila tidak tahu bahwasanya yang membuat kasus pembunuhan itu dari keluarganya, wa annaha, dan bahwasanya dia satahtahammalu, kelak akan bertanggung jawab, ma'ahu, bersamanya, fa innaha, bahwasanya dia tu'allimu afradaha, akan mengajari individu-individu lainnya, fannasiyanati huquqi ghairihim, cara menangani hak-hak yang lain selain mereka. Li'anna kulla wahidin minha, karena semua dari mereka, saya dafa'u, akan membayarnya. Wa bidzalika, dan sebab hal itulah, yahdutsut tawazun fil mujtama, terjadilah keseimbangan di dalam masyarakat. Diat eta kanggo pembunuhan tidak sengaja, minangka denda sekaligus penghiburan ke keluarga si mati gitu. Tangtos sok sanaos teu saimbang harga nyawa sareng harta, tapi si keluarga korban harus menerima keputusan syariat itu. Naon margina lantaran Islam rumping justru bikin menghilangkan budaya balas dendam di hiji keluarga ke keluarga, anu eta teh kebiasaan sateuacan lungsur Islam. Bahkan di negara urang oge aya anu kagungan budaya seperti itu. Ada pembalasan yang terus bersambung dari generasi ke generasi. Maka Islam sumping bikin memutus gitu kebiasaan anu kirang saya tak kebiasaan buruk itu. Maka ngawajibkeun diat gitu. Diat teh berjumlah bersupah harta tiasa artos anu sanes sakedik gitu. Sana tadi gambarkeun nyawa tiasa diukur ku harta, tapi dihargai dengan bukti bahwa diat itu sangat mahal. Zaman Rasul itu 100 onta. 100 onta teh upami di kana sapi ke jadi 200 sapi.
Upami ku kambing 2000 kambing, upami ku dirham 12.000 dirham, upami ku dinar 1000 dinar. Sadinar teh 4,68 gram emas. Berarti kita 4 kilo. Tapi eta teh maksimal. Tidak pemaksa, dan Islam memberi batas paling mahal seperti itu. Kemudian dalam prakteknya berunding antawis keluarga korban sareng pelaku. Tadi digambarkan kada aya keterbatasan, tetiasa semua keluarga menuntut wali nabai sareng anu aya dina tanggung jawabna gitu. Kalau keseimbangan efek jeraknya harus ada gitu. Berat tapi kan menentukan efek jerak. Tapi jangan digunakan kesempatan itu bikin memeras orang. Sanaos tadi teh jumlahna ageng. Batas maksimalna teh 1000 dinar tadi pan 4 kilo emas. Berapa dia tangguh orang sadaya eta batas maksimal. Di Rasulullah SAW di atas seperti itu. Tapi prakteknya tergantung kesepakatan bersama. Sah nu nangtoskeun teh keluarga korban gitu. Keluarga korban yang menentukan eta putusan, eta kesepakatan. Oke, terus kadugikeun sanunampina keluarga. Pemerintah cuma memfasilitasi saja. Ada otoritas yang mengatur, yang mengadili, kemudian negosiasi. Tapi pemerintah tidak punya hak sama sekali, bahkan mengambil dari diat itu. Diat sepenuhnya adalah untuk keluarga korban. Eta mari digambarkan tadi Gusti Asy-Syarawi harus seimbang, efek jerahnya harus ada, berat mahal, memang itu berat, abot, tapi dibanding kehilangan nyawa kan tidak bisa diukur. Kesedihan ditinggalkan orang yang dicintai. Tapi tadi itu ya keluarga korban juga tidak boleh berlebih-lebihan. Silakan digambarkan bernegosiasi antara korban sareng pelaku, difasilitasi yang punya otoritas gitu. Eta nu mutuskeun anu kagungan otoritas pengadilan. Atanapi hakim sareng sajabina eta madieuna urang sadaya teu menakan parentah ngadama pamarentahan. Tapi nu aya teh perluna aya otoritas gitu. Perluna aya otoritas. Eta margina tidak mempermasalahkan kumaha bentukna, teu Islam pentingna aya otoritas anu memberlakukan hukum gitu, di intinya seperti itu. Maka si korban menentukan diat itu, kemudian anu pelaku tidak bisa menolak, harus mengikuti keputusan itu. Kemudian bina pada akhirnya tangtos kada aya negosiasi atau persetujuan di antara dua pihak gitu. Biasa dicicil dan sebagainya itu urusan-urusan anu teknis. Islam cuma menunjukkan seperti itu. Pembunuhan itu walaupun tidak sengaja tetap dosa. Kudu kifarat, kudu aya efek jera. Tapi si korban gitu, tidak boleh mengambil kesempatan bikin menekan atau maparinan beban yang terlalu berat. Sanaos Islam Rasul maparinan batas maksimal paling ageng 100 ekor onta atau 1000 dinar lamunku dinar. Tapi teh maksimal berarti ke dalam praktiknya tergantung kesepakatan bersama. Tapi kata kunci aya di keluarga korban. Keluarga korban dan dibatasi, tidak usah meluas sadaya keluarga. Cakapku wali atau nabi yang dipertanggungjawabkan ku eta peristiwa. Siapa yang menjadi korban yang terberat atas pembunuhan itu, tak eta menang. Terus tanah keluarga disebutkan tadi teusul sareng furu'na.
Tekada dugi akin ini nak handapna insu ieu tekada cekape menang tos gende kerugian buat sang wali sareng yang ditanggung oleh yang terbunuh itu. Gitu keseimbangan nu dipimaksud ku Syekh Asy-Syarawi bahwa efek jera harus ada mahal kudu kitu jadi efek jera berhati-hati orang tapi tidak boleh menggunakan kesempatan keluarga korban ketika memberatkan sama sekali sanaos tetap kadah berat tadi gambarna ukurannya seperti itu. Jadi ada keseimbangan antaris orang yang melakukan pelaku sareng korban dua-duanya dihargai haknya sareng kemampuannya diukurku syariat eta marjana mung nugikeun batas maksimalna we minimalna atanapi sahanapeun silahkan bernegosiasi kemudian difasilitasi oleh otoritas. Harus ada efek jera tapi tidak boleh memustahilkan masalah gitu. Itu sebabnya tawazun keseimbangan dina syariat Islam. Tujuanna naon? Memutus keberlangsungan saling membunuh itu salah sagiasna eta. Sebab budaya sate acana terjadi seperti itu. Keluarga tapi bersambung-sambung lantaran keluarga yang melakukan pembalasan itu memang diambil alih oleh negara. Silakan berunding tapi diambil alih masalahnya bu negara. Tapi endah nate menafi ijiyatna tidak boleh pemerintah tapi keluarga, tapi yang memfasilitasi adalah pemerintah seperti itu. Maka orang lajengkeun karena masalah salajengna di hadiran ka Ustaz Ridwan kang ndalaskeun. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha suci, yu'allimuna, mengajarkan kepada kita, an nastaba'ida, agar kita menjauhi, an yaqtula mu'minun mu'minan, agar tidak seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, illa an khotoin, kecuali karena tidak sengaja. Fala yastaqimu an yahdutsa dzalika, maka tidak menegakkan kejadian yang demikian itu terjadi seperti itu amadan, dengan sengaja. Fayaqulu, maka Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an, maka tidaklah pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain karena tidak sengaja. Wa makna hada, dan makna ini, anna, bahwasanya, mithla hadzal qatli, pembunuhan semacam ini, la yasihu, tidak sah, an yahdutsa an qasdin, terjadi dengan adanya niat. Li'anna luhmah bidammil lami, karena luhmah dengan domah di lamnya, al imaniyah, adalah keterikatan keimanan, tamna'u hadza, yang melarang atas hal ini. Lakin, akan tetapi, in hadatsa, apabila terjadi hal ini, famal ilaju, maka apakah obatnya? Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan, maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, fatahriru raqabatin, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya, mukminatin, yang beriman, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diat yang diberikan kepada keluarganya. Wala yadhkuru subhanahu huna, dan Allah tidak menyebutkan di sini al-qisasu, qisas. Fal qisasu, maka qisas itu qad taqaddama fi suratil Baqarah, telah terdahulu ada di dalam surat Al-Baqarah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas pada pembunuhan, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa,
orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Surat Al-Baqarah ayat 178. Wal qisasu, dan qisas itu hakul wali, adalah hak wali. Falahu, maka baginya an ya'fuwa au an ya'khudad diyah, boleh memaafkan atau boleh mengambil diat. Ka'an yaqula, seolah-olah dia berkata, afautu anil qisasi, aku memaafkan qisas ila diyati kepada diat. Wa yajibu an nufarriqa bainal haddi wa bainal qisasi, dan wajib bagi kita untuk membedakan antara had dan qisas. Fal qisasu haqqul wali, maka qisas itu adalah hak wali. Wal haddu haqqullahi, dan had itu adalah hak Allah. Walil waliyyi an yatanazala fil qisasi, dan bagi wali itu boleh untuk menurunkan qisas. Ammal hududu, adapun had, fala yuqaddiru ahadun, maka tidak seorang pun yang berkuasa an yatanazala anha, untuk menurunkannya. Li'annaha, karena dia laisat haqqan, bukanlah hak, li ahadin, yang dimiliki seseorang. Walakinnaha haqqun lillahi, akan tetapi dia adalah hak milik Allah. Wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'an, tidak pantas, tidak layak tesakuduna kejadian seorang mukmin membunuh mukmin kecuali karena tidak sengaja. Ya, ayat ngagambarkeun haram, pada hakikatnya membunuh mukmin, seorang mukmin dengan sengaja. Kemudian karena kalau ada ketidaksengajaan, salah sangka atau salah sasaran, maka aya aturan-aturan anu nuju dibahas kurang sadaya. Salajengna naon margina cenah teu nerangkeun tentang qisas. Qisas dijelaskan di surat Al-Baqarah 178. Nerangkeun qisas parantos di surat Al-Baqarah 178. Walaupun haram dan tidak boleh, tapi kemungkinan terjadi kan mungkin. Mukmin membunuh mungkin, mukmin membunuh mukmin, tidak boleh dan haram. Tapi kalau terjadi harus melaksanakan qisas, balasan, kecuali keluarga memaafkan, menggantikannya dengan diat anu seperti tadi. Sarajana kada dibentenkeun tapi qisas sareng had. Qisas tadi hukum balas, membunuh dibunuh itu disebut qisas. Didinya wewenang wali menangtoskeun, tiasa membatalkan qisas apabila wali ridho, wali rela menggantinya dengan diat ya. Karena dibenten sareng hukum had. Sanaos membunuh teh dibunuh kalebat had salasna mah. Tapi ngajak ku si Asarawi dibentenkeun hukum had itu eta mah hak Allah, teu biasa turun kadarna gitu. Miki sos bisa berapa jadi diat upami wali nu janten korban memaafkan. Tapi hukum had tidak. Nah, hukum had yang berzina dibunuh, dirajam. Yang sudah menikah kemudian berzina, hukumnya sama, dibunuh tapi dengan cara dirajam. Eta benten eta mah sanes qisas, tapi had teu tiasa ditawar eta mah. Menjami memperkosa umpamanya sudah menikah, dia harus dihukum had, dibunuh sami, materi hukum nama dibunuh. Tapi qisasnya tiasa turun, dibatalkan, qisasnya digetos ku diat. Tapi upami had mah berzina tadi, sanajan korban ridho terbiasa. Tetep kada dirajam. Upami itu orang yang sudah menikah kemudian berzina,
walaupun korbannya ridho upamina tidak merubah hukum, eta mah hukum had. Itu benten eta kisos bisa turun, eta mah hak wali. Hukum had eta mah hak Allah. Dina ieu kan diwakilan ku pemerintah teh ya. Maka dia akan dihukum apapun alasannya, tidak bisa lepas dari hukum had. Atanapi pencuri dipotong tangan, tapi ngalangkungan batas anu memastikan dipotong tangan. Ini aya batasna, aya pengadilan kayak anu nangtoskeun teu ujug-ujug pengadilan. Tapi ada ditibankeun kana potong tangan lantaran setara dengan itu. Sanajan nu paling ngarido teu bisa rubah. Tetep kada dipotong tangan. Da eta mah had itu. Eta betana kisah sareng had. Sanaos materi nasami membunuh walaupun zina mah dengan dirajam, tapi sami kan membunuh seseorang. Tanu ngalaksanakeunana pemerintah, tidak boleh perorangan. Semua hukum had eksekusi siapa? Pemerintah. Justru untuk menghilangkan penghukuman oleh pribadi dan keluarga eta dasar. Maka kan diambil alih oleh pemerintah. Eksekusi pemerintah, tidak boleh perorangan. Bahkan pelanggaran syariat, umpama orang melaksanakan hukum had secara perorangan tidak boleh, harus ada penentu maksud otoritas ya. Tah kitu rupina anu kedah apik maripih nate kadang-kadang kan ke orang lain ditafsirkan secara tidak benar, padahal seperti itu. Justru di sini aya jalan keluar tina problem nu kungsi aya sate acana kan kitu. Kungsi aya sate acana. Islam teu ngajarkeun maehan, tapi justru mengatasi kumaha itu budaya maehan teh diselesaikan. Sekaligus ke hikmahna naon? Ke bakal diugikeun hikmahna naon aya hubungan-hubungan eta engke ka masyarakat teh anu bakal jadi efek kasayanana. Kalau ada yang dihukum sebagai nakalan engke anu bakal apik talitina ribuan orang, jutaan orang diselamatkan. Seseorang terbunuh karena hukum, umpamina jadi pelajaran kan, kalau nusana berarti mengorbankan satu, menyelamatkan banyak orang. Pada dasarnya seperti itu. Jadi orang sadaya pergi ngajelaskeun ke umat sareng masyarakat kadang-kadang disalahpahami Islam haus darah dan sebagainya, padahal sama sekali tidak. Justru menyelamatkan dari budaya saling bunuh orang per orang, saling bunuh keluarga dengan keluarga. Kemudian diambil alih bahwa Islam dengan aturan-aturan anu kalintang pisan. Di Cina. Mangga urang menteraskeun kana bagian salajengna mangga aturanna. Idan kalau begitu fal qatlul khata'u, maka pembunuhan yang tidak disengaja, qala fihi, Allah berfirman, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakanlah seorang hamba sahaya yang beriman. Wahuna, dan di sini qad nas'alu, sungguh kita akan bertanya, wa mada yastafidu ahlul majni alaihi, maka apakah yang akan didapatkan oleh keluarga yang menjadi korban bil qatli, dengan pembunuhan itu, min tahriri raqabatin mu'minatin, dari memerdekakan hamba sahaya. Hal ya'udu dzalika ala ahlil qatil, apakah akan kembali yang demikian itu kepada keluarga yang korban? Bibastim fin naf'iyati, dengan mendapat kesenangan dari manfaatnya. Qad la tufiduhum fi syai'in, sungguh tidak akan mendapatkan sesuatu manfaat pun. Lakinnaha, akan tetapi, tufidul mujtama, adalah manfaat kepada semua orang. Lianna mamlukar raqabati, karena pemilik hamba sahaya, wahwal abdu awil amah, yaitu budak laki-laki atau budak perempuan, huwa mamlukun lisayyidihi, dia dikuasai, dikendalikan oleh tuannya. Wasayyidu yamliku harakatal abdi, maka dan tuan itu memiliki kuasa terhadap pergerakan budaknya. Walakin, akan tetapi, indama
yakunul abdu, ketika seorang budak hurron merdeka, fahuwa hurrul harokah, maka dia juga merdeka dalam pergerakannya. Faharokatul abdi, maka pergerakan budak itu ma'as sayyidi, jika bersama tuannya, mahdudah, dibatasi. Wa fi hurriyatihi, dan pada kebebasannya, harokatun mufidatun lil mujtama, ada pergerakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Idzan, kalau begitu, fal qabdu alladhi hadatha, maka putusan yang terjadi min qatli nafsin mu'minatin, dari pembunuhan orang yang beriman, yuqabiluha basta fi hurriyatin wahidin, mengembalikannya dengan kebahagiaan kebebasan seseorang, kana mahkuman fi harokatihi, yang sebelumnya itu dibatasi kebebasannya. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, intoliq, terbebaslah, fi harokatika, pada pergerakanmu, litakhduma kulla mujtami'ika, untuk membantu semua orang di sekitarmu. Wa yuridul haqqu bidzalika, dan Allah bermaksud dengan yang demikian itu, an yuftaha musrifal li hurriyatil arqa, bermaksud untuk membuka pintu-pintu bagi kebebasan para budak. Dommanal masariful katsirah, menjamin pintu-pintu yang banyak, allati ja'alahal islamu lidzalika, yang Islam menjadikannya karena yang demikian itu. Wa ba'da hadzal qauli, dan setelah firman ini, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diat yang diberikan kepada keluarganya, likai, agar supaya, tasna'ul basta, memberikan kebahagiaan, fi nufusi ahlihi, bagi hati-hati keluarganya, liyu'aqqabal qabdu natijata khabaril qatli, karena sampainya berita pembunuhan. Walidzalika, dan oleh karena hal itu, najidu, kita mendapati, usrotan, sebuah keluarga, qad fajaat, sungguh bersedih, fi ahadi afrodiha, pada seseorang individu-individunya, bihadatsatin, dengan kejadian ini. Wa asyu, dan mereka hidup, al-huzna, dalam kesedihan, ayyaman, berhari-hari. Thumma, kemudian, ya'khudunal awraq, mereka mengambil harta, wa yasrifuna biha ad-diyah awit ta'wid, dan menukarkan dengannya diat atau penggantian, mimma, dari apa-apa, yadullu ala anna fi dzalika syai'an, menunjukkan atas pada yang demikian itu sesuatu, minas salwa, dari sesuatu yang nyaman, wa syai'an minat ta'ziyah, dan sesuatu dari ta'ziyah, wa syai'an minat ta'wid, dan sesuatu dari penggantian. Walau kanatil mas'alatu, dan walaupun masalah tersebut, mazhudan fiha, tidak diharapkan, laqalu, mereka pasti berkata, nahnu la nuridu dzalika, kita tidak menginginkan hal itu, walakin, akan tetapi, dzalika la yahduts, yang demikian itu tidak terjadi. Salajengna upami sangsina milih ngabebaskan nama saya, patarosanana naon keuntungan manfaat bikin keluarga gitu. Lamun hukumna kucara membebaskan nama saya yang mukmin, naon untungna faidahna kanggo keluarga. Saya Asarowi justru meluas. Naon margina nalika seorang hamba sahaya dibebaskan, maka dia akan bermanfaat bagi untuk sesama manusia, masyarakat yang lebih luas. Ketika seseorang jadi hamba sahaya,
gerakanana, perilakuna, tanagana ngan sakadar keur dununganana wungkul terbatas. Maka nalika dibebaskeun hamba sahayaanana, maka eta jami nu dibebaskeun banyak hikmah, dia jadi merdeka, kemudian karya gawe bakal bangperin manfaat ka masyarakat yang lebih luas. Anu langkung utami iwati iman sadaya rahasiana naon? Pintu pemerdekaan penghilangan hamba sahaya. Satu-satunya agama yang berhasil menghilangkan perbudakan dalam waktu yang pendek adalah Islam. Sampai tahun 1700-1800-an kan di dunia masih ada perbudakan, ada perang budak antara Amerika Selatan dan Amerika Utara. Islam abad ke-7 sudah selesai. Dengan cara kumaha carana membuka lawang-lawang anu hukum ngabebaskeun hamba sahaya. Anu ngabunuh ngabebaskeun hamba sahaya, kemudian anu batal saum membebaskan mbak saya kujima di bulan Ramadan kan diantawisna eta dan banyak-banyak yang lain. Seueur hukuman atau nabi sanksi pikeun perbuatan melanggar hukum, solusina membebaskan hamba saya. Kata nabi seorang mendihari istrina dengan maneh gajega tanggong inung kuring cek salaki ka bojona pana orang Arab mah kitu kapungkur teh geus teu bogoh ka pamajikan antepnya gitu dilihar dosa besar. Maka diantawisna membebaskan hamba saya juga tah iwati iman sadaya eta manfaat anu kalintang pisan lega nama. Memang keluarga tidak punya keuntungan langsung ku jalan sanksi membebaskan hamba saya, tapi justru lebih meluas. Kenapa? Manfaat seseorang bukan hanya untuk majikannya saja. Ketika dia sudah merdeka, dia bisa berkarya untuk kebaikan banyak orang. Anu paling penting di garis bawahi, ku cara kitu Islam berhasil menghilangkan perbudakan anu di dunia ieu sampai abad 17-18 belum selesai. Pada Islam abad ke-7 sudah selesai. Ku cara-cara seperti itu langkung moya, langkung lega. Tapi tadi teh awal kesempatan keluarga untuk minta diat itu pilihan pertama. Kemudian berikutnya seperti itu. Katanya iwati iman sadaya aya anu diat teu kedah membebaskan, aya anu diat oke membebaskan. Maka dina kriteria yang lain dalam pembunuhan sengaja teh. Aya nu diat bungkul, aya nu diat plus pembebasan hamba saya. Kanggo kasus tidak sengaja mah itu diat atau membebaskan hamba saya. Mun keluarga ngambil diat, dia punya keuntungan santunan materi. Kalau tidak ambil itu membebaskan hamba saya, efeknya langkung lega kahiji tanaga sedangkan manfaat seorang yang asalnya budak belian manfaatnya buat majikannya saja sekarang jadi meluas dan dia bisa hidup lebih bebas. Anu kadua yang paling penting dinar sejarah dengan cara seperti itu Islam bisa menghilangkan perbudakan di muka bumi lebih cepat dari cara-cara agama yang lain age budaya anu sanes. Kitu rupina anu tiasa dicatat tina bagian salajengna. Mangga urang teraskeun kana bagian berikutna. Mangga ka Ustaz Ridwan dilajengkeun. Wa ba'da dzalika dan setelah itu najidu kita mendapati alladzi faqada hayata habibin yang telah kehilangan kehidupan yang dikasihinya la yadhillu fi halati huznin tidak boleh terus-menerus dalam keadaan bersedih liyafqada hayata nafsahu karena akan menghilangkan kehidupan dirinya. Fafil waqi maka pada kenyataannya yakunul huznu terjadi kesedihan minal hazin dari orang yang bersedih ala nafsihi atas dirinya bimiqdari ma fata alaihi min naf'in karena telah luput atasnya manfaat indama ketika qutila lahul qatil
terbunuh si korban. Wal hazinu dan yang bersedih, innama sesungguhnya, hazana li'annal qatili bersedih karena korban, kana yuthri hayatahu karena telah memberikan kebaikan pada kehidupannya. Falamma mata maka ketika mati, sorot hayatan naf'i minhu bila ithra'i maka kebaikan yang diberikan oleh si korban itu hilang. Walau ra'aina insanan dan kalaulah kita melihat seseorang manusia yahzunu bersedih li faqdi wahidin karena kehilangan seseorang, wa qulna lahu dan kita katakan kepadanya ihtafidz bi juthmanihi jagalah tubuhnya limuddati usbu'in untuk beberapa minggu, litartawi min ashwaqiqa ilaihi untuk memberikan bantuan karena rindu ilaihi kepada si korban. Wa ba'da dzalika dan setelah itu nakhudhuhu minka kita akan mengambilnya darimu, lanadafannahu kita akan membayarnya, ayardo apakah engkau akan ridho, la yardo abadan bidzalika pastilah tidak akan ridho selamanya. Au naqulu lil hazin atau kita katakan kepada yang bersedih, lan nuqaddima laka ta'aman limuddati usbu'in kita tidak akan memberi kepadamu makanan untuk beberapa minggu, li'annaka karena engkau fi halati huznin dalam keadaan bersedih huna di sini. Lan yuwafiqul hazin tidak seimbang ya dengan yang bersedih. Wa zaujatul faqid dan istri yang kehilangan, tudrifu aina hal dam'a berlinang kedua air matanya, wa tabki alaihi dan menangis, lakinnaha ta'kulu wa tashrabu akan tetapi tetap makan dan minum. Puncak tauhid teh nyata ridho. Puncak tauhid teh ridho. Sering orang nguping diam itu emas. Diam itu emas atas nama dina masalah eta. Dina pamaksadan kita terima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ridho. Seperti niat itu untuk melepas kedukaan walaupun tetap tidak seimbang kehilangan nyawa. Dengan niat berapapun besarnya kan tidak seimbang. Katanan upami jalan keluarnya membebaskan hamba sahaya kanggo keluarga secara material dia tidak mendapatkan gantian apa-apa. Tapi justru waktu iman sadaya ridho gitu dina kaputusan eta. Terutama dina ieu keluarga ridho dengan keputusan ditangtoskeun ku syariat. Tidak boleh ada kesedihan yang berlarut-larut. Tidak boleh ada kedukaan yang berkepanjangan. Relakan kematian sanaos tadi teh sanes abot kanggo bojona, kanggo putrana, itu masalah besar karena kehilangan tulang punggung upami yang terbunuh laki-laki suaminya. Tapi di sana puncak tina katakwaan sareng tauhid ridho karena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebalik itu ada hikmah yang lebih besar insyaallah. Saksana tadi berulang-ulang diingatkan tidak seimbang, kehilangan nyawa itu menyedihkan memang. Tapi dengan keputusan ini keputusan terbaik di Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan nuturkeun kepuasan nafsu kan yang terjadi di budaya satu asana itu kan tidak menyelesaikan juga masalah. Terimalah aturan-aturan Allah termasuk diat dina nalika terjadi pembunuhan tidak sengaja. Upami pembunuhan sengaja dengan hukuman yang lebih berat itu pun kagungan hikmah nu kalintang pisan legana. Yang kena hukuman dia jadi pelajaran kanggo orang lain. Jadi pada dasarnya itu puncak takwa sareng puncak tauhid naon ridho karena keputusan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seringkali kita mendengar diam itu emas. Maksudnya diam di didinya. Ketika usaha semaksimal mungkin, kemudian di ujung ridho lah. Bapak kagungan upaya ikhtiar yang anu upaya ikhtiar tetapi baik akhir teh hasil ridho lah. Itu keputusan Allah Ta'ala baik. Dina kasorang cantang Tuhan deh. Tidak membalas pembunuhan dengan dibunuh kan tidak menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu pada umumnya si Asarwai manggalin ka urang sadaya pada akhirnya apapun kehilangan nyawa tidak bisa digentos ku materi saudara-saudara mah. Tapi kata kuncinya ridho menerima hukum Allah itu yang terbaik. Keputusan Allah hikmahna langkung ageng bade diat bade membebaskan nafas saya, bahkan kisos sekalipun adalah memberikan kebaikan kau kehidupan manusia. Dipina kanggo bengi ye urang ngabahas dugi kadinya masih panjang ayatna oge tadi digambarkan jenis-jenis hukum pidana nu digambarkan tadi kalintang pisan lengkapna, tapi kata kuncinya dari catat kurang sadaya itu adalah wewenang pemerintah. Itu tetiasa dipidana ku perorangan, hukum had, hukum kisos, sana perorangan, otoritas. Patarasan berikutnya seringkali orang dipertanyakan karena Islam, karena negakan syariat Islam, geningan nu maling can ditek-tek leungeun gitu kan. Anu membunuh teh acan dihukum seperti yang ditentukan Quran, urang dosan teh. Pancak Quran tek-tek leungeun. Tapi henteu Bapak-bapak adalah kewajiban otoritas, kewajiban pemerintah. Sebagai perorangan kita tidak punya kewenangan untuk itu. Urang ngalaksanakan sadaya perintah Allah nu urang mampu sareng dina batas wewenang urang. Na can nek leungeun lain wewenang urang, wewenang pemerintah. Da saperti kitu. Ieu iman sadaya salah sawias nu kudu dicatat ku sadayana sering dipertanyakeun. Geuningan cenah. Acan dipigawe da lain wewenang urang, bakal justru sebalikna. Bapak-bapak manggil copet bawa ke dapur tek-tek leungeunna meunang gitu. Justru itu pelanggaran. Tidak boleh. Dasarnya perkewenang perorangan, wewenang pemerintah tah dina kahirupan sok disalib baliutkeun gitu. Dikritik, dipertanyakan, dipermasalahkan seperti itu tanpa diurut nemutkeun ABCD. Nah, alhamdulillah urang sadaya nu jadi ulang ku si Asarawi kang memahami ABCD na hukum-hukum pidana eta. Sabagian cenah hukum pidana ada kalintang gesan pentingna tadi dugikeun aya perbedaan kisos mah hak wali, hukum had mah hukuman badan hak Allah mungkin diwakilan ku otoritas teh ya. Sageuna nu kahaturkeun insyaallah setiap langkah di bumi ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa, kaistiqomahan bapak-bapak sareng urang sadaya mudah-mudahan janten wasilah urang di padinan yang di Allah disarangan ke para malaikat insya Allah dina setiap peristiwa dina setiap penyataan kehidupan insya Allah disarangan ku pertolongan anjeunna ngalangkungan dikintun ke orang sadaya para malaikat pikeun menyelesaikan masalah orang sadaya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jami-jami istiqomah di setiap peristiwa bakal disarangan pertolongan para malaikat diutus ke Allah, bahkan ketika menjelang wafat dalam situasi yang memberatkan itu bikin jamin biasa istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu. Dan dina ibadah mah sanes jumlah tapi istiqomah. Nah, sanes jumlah tapi istiqomah terus menerus tanpa henti, kemudian tabah mayunan tantangan insyaallah. Atur saya nuhun ka Ustaz Ridwan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.